Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran kelas 8 SMP, yaitu tentang garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan itu ada dua macam, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, kita belajar dulu garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya seperti ini. Untuk garis singgung persekutuan dalam kita pakai D. Jadi rumusnya ini D kuadrat sama dengan S kuadrat kurung R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, ini rumusnya ya. Jadi D kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan D, keterangannya ya. Keterangan, jelaskan satu-satu keterangan D ini apa. Nah, D ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam. Itu disingkat aja pakai D supaya ingat D dalam. Kemudian S itu adalah jarak kedua pusat lingkaran. Nah, kemudian R1 itu panjang jari-jari lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran. Biasanya R1 itu yang besar, biasanya panjang jari lingkaran besar ya. Nah, kemudian R2 itu panjang jari-jari lingkaran kecil. Nah, yang kecil. Nah, jadi rumusnya ini ya. Jadi untuk garis singgung persekutuan dalam pakai D. Nah, nanti kalau pada garis singgung persekutuan luar pakai R rumusnya. Ya. Nah, kita kerjakan dulu soal ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini, nomor 20 ini ya, 20 nih. Diketahui dua lingkaran jari-jarinya masing-masing 6 dan 10 dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah, ya, pakai rumusnya yang tadi itu D kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, lihat, diketahui dua lingkaran masing-masing 10 dan 6, berarti R1-nya 10, R2-nya 6 ya. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran 20, berarti S-nya 20. Yang ditanyakan adalah D-nya ya. Jadi jarak garis singgung, panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, rumusnya yang tadi itu ya, rumusnya ini. Kita masukkan aja ya, kita jawab D kuadrat sama dengan S-nya, jarak kedua pusat lingkarannya itu adalah 20. Masukkan aja 20. Ya, 20 kuadrat berarti. Ya, kemudian dikurangi R1-nya 10. Ya, nah, lingkaran 1 6 dan 10 dan 6 berarti kurung 10 kurang tambah ya. Tambah ya nih, tambah 6 kuadrat. Jadi berapa? 20 kuadrat berarti 400 ya. 20 kali 20 400 dikurangi 10 tambah 6 16 kuadrat. 16 dikuadratkan yaitu 256. Jadi sama dengan 400 dikurangi 256 yaitu 144. Jadi D kuadrat sama dengan 144, maka D sama dengan, nah kalau kuadratnya dihilangkan maka di sini harus dalam bentuk akar, yaitu akar 144. Ya. Akar 144 berapa? Akar 144 ya adalah 12. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Ya, untuk yang nomor 21 yaitu dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 25 dan 5. Jadi R1-nya 25,
R2 nya berarti 5. Jarak kedua pusat lingkaran 52, berarti S nya 52. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah, nah untuk garis singgung persekutuan luar dua lingkaran rumusnya yaitu seperti ini. Nah rumusnya ya, kalau tadi pakai D dalam, kalau luar pakai L. Ini rumusnya, L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi kurung, nah R1, nah ini dikurang juga, R1 dikurangi R2 kuadrat. Jadi rumusnya hampir sama, cuma di sini kurangi. Kalau yang dalam ini tambah. Ya, berarti tinggal masukkan aja yang tadi. Ya. Jadi berapa? S-nya yaitu 52. Ya, jarak kedua pusat lingkaran 52, berarti 52 kuadrat dikurangi R1-nya 25. Ya, R1-nya 25. R1-nya yaitu 25. R2-nya yaitu 5 kuadrat. Nah, jadi sama dengan 52 kuadrat. 52 kali 52 yaitu 2704 dikurangi, nah 25 dikurangi 5 20 dikuadratkan jadi 400. Nah 2704 dikurangi 400 yaitu 2304. Nah berarti L kuadrat sama dengan 2304, maka L sama dengan akar 2304. L sama dengan berapa akar dari 2304 yaitu 48. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 48 cm. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya yaitu nomor 25. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24. Jadi D-nya sudah diketahui. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran adalah 26, berarti S-nya sudah diketahui. Kemudian jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 6 cm, nah misalnya R1-nya 6, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah, berarti yang ditanyakan adalah R2-nya. Ya. Jadi rumusnya apa tadi? Tulis dulu aja rumusnya ya, yaitu apa tadi rumusnya? D kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R1 tambah R2 kuadrat. Ya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24, berarti sudah ada D-nya sudah diketahui yaitu 24 kuadrat. Nah, kemudian S26 itu berarti jarak kedua pusat lingkaran berarti S yaitu 26 kuadrat dikurangi, nah, R1-nya anggap saja 6 ditambah, nah R2-nya belum tahu. Itu ya. Nah, jadi begini. Nah, kemudian kita kerjakan 24 kuadrat yaitu 576 sama dengan 26 kuadrat yaitu 676 dikurangi 6 tambah R2 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah R2 ini berapa. Nah, untuk mencari ini kita pindahkan ke kiri. Ya, ini pindahkan ke kiri kan, ini kurang. Kalau pindahkan ke kiri jadi positif. Jadi kurung 6 tambah R2 kuadrat sama dengan ini tetap 676. Nah, ini pindah ke sini jadi min 576. Nah, jadi 6 ditambah R2 kuadrat sama dengan ini 100 ya. Ya kan? Nah, 100. Nah, ini kuadratnya kita hilangkan jadi 6 ditambah R2. Nah, kuadratnya dihilangkan, berarti sini pakai akar 100. 6 ditambah R2 sama dengan akar 100 yaitu 10. Nah, berarti R2-nya sama dengan 10
6-nya pindahkan ke sini ya, 6 pindahkan ke sini jadi min. Jadi R2 sama dengan 10 kurang 6 yaitu 4 cm. Jadi panjang jari-jari yang lainnya adalah 4 cm. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, ini ada gambar, ada lingkaran besar, lingkaran kecil, kemudian ada panjang AB, kemudian PQ. Nah, AB ini berarti jarak kedua pusat lingkaran atau S, kemudian PQ ini adalah garis singgung persekutuan dalam atau D. Nah, PQ 20 berarti D-nya 20 ya. Kalau pakai rumus kan ini rumusnya yang tadi itu adalah D kuadrat itu kan, persekutuan dalam D kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah ya, PQ itu berarti D-nya 20 ya, berarti PQ nya 20 kuadrat sama dengan AB itu berarti S. AB jarak kedua pusat lingkaran berarti S-nya yaitu 25 kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Nah, ini pakai rumus Pitagoras ini ya. Jadi pertanyaannya, perbandingan luas lingkaran berpusat di A dan dengan lingkaran berpusat di B adalah, perbandingan luas lingkaran ini, jadi yang ini dengan ini perbandingannya berapa? Berarti kita harus mencari R1 tambah R2 dulu. R1 tambah R2 ini berapa? Nah, kita kerjakan aja ini. Ini 400 ya kan? 20 kali 20 kuadrat, 20 kali 20 400 sama dengan 25 kuadrat, berarti 25 kali 25 yaitu 625 dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke sini, berarti R1 ditambah R2 kuadrat sama dengan 625 kurang 400. Jadi R1 ditambah R2 sama dengan 225 ya. 625 kurang 400. Nah, kemudian R1 ditambah R2 sama dengan akar 225 yaitu 15. Jadi R1 ditambah R2 sama dengan 15. Nah, sekarang misalkan saja ini ya. Pokoknya jumlahnya 15. Jadi jari-jari yang besar dengan jari-jari yang kecil itu kalau ditambahkan sama dengan 15. Misalkan saja ya. Ini lihat jawabannya ada 3/2, 5/3 dan seterusnya. Nah, misalkan saja kita coba saja. Rumus luas lingkaran kan VR kuadrat ya. Jadi anggap saja yang pertama ini R-nya misalnya 10 ya. Jadi V-nya kan sama aja. Jadi tinggal V, anggap aja yang satunya 10 kuadrat ya kan. Nah, banding yang satunya lagi, luas yang satunya VR kuadrat juga, yang satunya berarti V, yang satunya kan 5, berarti 5 kuadrat itu ya. Jadi V nya kan sudah sama, nggak usah dilihat lagi, tinggal ini aja, berarti kan 100 banding 25 ya. Jadi yang satunya jari-jarinya misalnya 10, yang satunya 5, kan jumlahnya 15. Kemudian menurut rumus luas lingkaran VR kuadrat, kalau V nya kan sama sudah. Nah, R satunya misalkan 10, berarti 10 kuadrat 100, R2 nya berarti 5 kuadrat 25. Nah, kalau disederhanakan berarti ini berapa ini? Bagi 25 kan 4, bagi 25 ini 1. 4/1, ada enggak? Jawabannya tadi. Nah, 4/1 enggak ada ya. Nah, enggak ada jawabannya ya, berarti salah. Nah, kita coba lagi misalnya R satunya misalnya 9. Ya, jadi V ya kan, V 9 kuadrat. Jadi R nya 9. Banding yang ini juga V, yang satunya 6.
kan jumlahnya 15 ya, 6 dengan 9 jumlahnya juga 15 ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. V-nya kan tidak usah lagi coret ya. Nah, 9 kuadrat kan 81 banding 6 kuadrat yaitu 36. Nah, 81 banding 36. Kita sederhanakan bagi yang paling besar ya. Paling besar apanya? KPK-nya. 81 dengan 36 yaitu 9. Ya, apa? FPB-nya 9. Jadi 81 kita bagi 9 yaitu 9. 36 bagi 9 yaitu 4. Nah, jadi 9 banding 4. Ya. Jadi bagi 9 bagi 9. Ya, FPB dari 81 dengan 36 yaitu adalah 9. Jadi bagi 9, 9, ini bagi 9 yaitu 4. Berarti 9 banding 4. Nah, kita lihat jawabannya ada enggak? Nah, ternyata ada. 9 banding 4. Jadi jawabannya adalah 9 banding 4. Nah, ini soal yang tadi ya, barusan. Nah, ini soalnya ya. Nah, jawabannya ini. Agak panjang ya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan, beberapa contoh soal. Dan kalian bisa mengerti. Kalau belum mengerti, ulangi lagi, jangan bosan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.